Saya atas nama Yohanes Ferry Bernata dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan dari Kampus Unika Santo Paulus Ruteng. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Baik, yang pertama, pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan kondisi lingkungan akibat masuknya zat, energi, makhluk hidup atau komponen lain yang melebihi batas toleransi ekosistem. Pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh kegiatan manusia maupun proses alam yang berdampak negatif bagi kesehatan dan keseimbangan lingkungan hidup. Ada beberapa jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer sehingga menurunkan kualitas udara yang dihirup oleh makhluk hidup. Penyebab terjadinya pencemaran udara antara lain: yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan gas karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan partikel halus. Yang kedua, aktivitas industri yang mengeluarkan asap debu, uap, dan bau tidak sedap dari gerbong pabrik. Yang ketiga, aktivitas pertanian yang menggunakan pestisida, herbisida, dan pupuk kimia yang dapat menguap ke udara. Yang keempat, aktivitas gunung berapi yang melepaskan asap vulkanik, abu, dan gas beracun ke udara. Yang keempat, aktivitas rokok yang mengandung nikotin, tar, dan zat karsinogenik lainnya. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air adalah perubahan kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, sungai, danau, dan air tanah akibat masuknya zat-zat pencemar. Penyebab terjadinya pencemaran air antara lain: yang pertama, pembuangan limbah rumah tangga, industri pertanian, peternakan, dan tambang ke perairan tanpa diolah terlebih dahulu. Yang kedua, erosi tanah akibat penebangan hutan dan perubahan lahan yang menyebabkan partikel tanah terbawa air hujan ke perairan. Yang ketiga, penggunaan bahan peledak dan racun dalam kegiatan penangkapan ikan yang merusak ekosistem perairan. Yang keempat, tumpahan minyak akibat kebocoran tangkir atau sumur minyak lepas pantai yang membentuk lapisan tipis di permukaan air. Yang berikut, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah perubahan kualitas tanah akibat masuknya zat-zat pencemar yang dapat merusak struktur dan kesuburan tanah. Penyebab terjadinya pencemaran tanah antara lain: yang pertama, pembuangan sampah padat seperti plastik, kertas, logam, kaca, dan karet yang sulit terurai oleh mikroorganisme tanah. Yang kedua, pembuangan limbah cair seperti deterjen, oli, cat, dan bahan kimia lainnya yang dapat meresap ke dalam tanah. Yang ketiga, penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan yang dapat mengubah pH dan komposisi tanah. Yang keempat, kegiatan pertambangan yang menggali tanah dan menghasilkan limbah berbahaya seperti logam berat dan radioaktif. Yang berikut, pencemaran suara. Pencemaran suara adalah masuknya gelombang suara yang melebihi ambang batas normal pendengaran manusia atau hewan. Penyebab terjadinya pencemaran suara antara lain: yang pertama, kegiatan transportasi seperti kendaraan bermotor, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut yang mengeluarkan bunyi bising. Yang kedua, kegiatan industri seperti mesin-mesin pabrik, bor gergaji, dan alat-alat berat lainnya yang menghasilkan suara keras. Yang ketiga, kegiatan sosial seperti musik, karaoke, karnaval, demonstrasi, dan kegiatan lainnya yang menimbulkan suara berisik. Yang keempat, kegiatan alam seperti guntur, petir, angin kencang, dan hujan deras yang mengeluarkan suara nyaring. Yang berikut, dampak pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Beberapa dampak pencemaran lingkungan antara lain: yang pertama, menyebabkan gangguan kesehatan seperti iritasi mata, saluran pernapasan,
kulit, pencernaan, dan sistem saraf akibat terpapar zat-zat pencemar. Yang kedua, menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam seperti air, tanah, udara, flora, dan fauna akibat tercemar atau terdegradasi. Yang ketiga, menyebabkan perubahan iklim global seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, pergeseran musim, dan bencana alam akibat gangguan siklus alam. Yang keempat, menyebabkan kerusakan ekosistem seperti kepunahan spesies, hilangnya habitat, dan ketidakseimbangan rantai makanan akibat terganggunya interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Yang berikut cara mengatasi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat diatasi dengan berbagai cara yang melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan individu. Beberapa cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan antara lain: yang pertama, melakukan penanggulangan secara administratif dengan membuat peraturan dan kebijakan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Yang kedua, melakukan penanggulangan secara teknologi dan menggunakan teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, mengelola limbah menjadi bahan berguna, dan memanfaatkan energi alternatif yang bersih dan terbarukan. Yang ketiga, melakukan penanggulangan secara eduktif dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga melestarikan lingkungan hidup melalui pendidikan, sosialisasi, kampanye, dan gerakan-gerakan lingkungan. Yang keempat, melakukan penanggulangan berdasarkan undang-undang dengan memberikan sanksi hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.